Jadi kalau di ulama saja kita harus hormati, keluarga Rasul saja harus kita hormati. Dalam hal ini Zaid bin Thabit adalah ulama dan Abdullah bin Abbas adalah waktu itu karena usianya masih kecil gitu kan, adalah keluarga Rasulullah, masing-masing saling menghormati. Nah, bagaimana dengan sosok yang ulama dan keluarga Rasulullah? Nah, harus kita lebih hormati lagi ya. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durra la yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-barah. Kalau kita pergi ke Taif, ya, ziarah ke Taif, maka ada sebuah destinasi wisata religi yang biasa didatangi oleh para peziarah, ya, di kota Taif, sebuah kompleks pemakaman, ya, dan di sana dimakamkan salah seorang sahabat Rasulullah terkemuka yang juga merupakan sepupu Rasulullah SAW. Ya, teman-teman bisa menebak siapakah dia? Makamnya di Taif, termasuk keluarga Rasulullah karena ayahnya adalah paman dari Rasulullah SAW. Ya, dialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ketika menyebutkan namanya kita mengatakan radhiyallahu anhuma, ya, untuk mendoakan dia dan ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Dan demikianlah adabnya atau adab kita terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, ya, Abdullah dan ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib ini merupakan sepupu Rasulullah dari putra pamannya yang namanya Abbas, ya. Kalau kita lihat catatan riwayat, ketika Rasulullah SAW diutus, ya, atau ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, usia Abbas pada waktu itu masih sekitar 3 atau 4 tahun. Jadi masih kecil, ya. Sehingga ketika Nabi meninggal, usia Abbas ini atau ketika usia Abdullah ini, ya, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini baru sekitar 13 tahun. Kendati demikian, walaupun usianya masih belia, masih muda, dia sudah mendampingi baginda Rasul dari kecil, ya, menyerap semua ilmu dari Rasulullah, ya, Al-Quran, hadis-hadis, bahkan dikisahkan, ya, sahabat Rasulullah ini juga termasuk orang yang menguasai berbagai bahasa, ya, sehingga di masa Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas ini menjadi sahabat Nabi yang diandalkan oleh Umar, dijadikan sebagai tempat bertanya, terutama masalah Quran. Wajar kalau kemudian dijuluki dengan Hibru Hadhil Ummah, tintanya umat ini, Abul Mufassir, ya. Jadi para ulama tafsir itu nyaris tidak bisa, sulit menafsirkan Al-Quran kecuali merujuk kepada pendapat-pendapat Abdullah bin Abbas. Jadi orang yang fatah al-kuhul, ya. Jadi orang yang fatah, masih muda tapi sudah berpikiran dewasa, ya. Sudah berpikiran dewasa. Walaupun dia masih belia dari sisi usia, tapi pemikirannya itu sudah melebihi orang-orang yang dewasa. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk dikabulkannya doa Rasulullah SAW ketika suatu saat Rasulullah SAW bertemu dengan beliau. Dalam riwayat dikatakan dia sering membawakan ember, ya, untuk kebutuhan Rasulullah bersuci, ya, entah untuk berwudu atau mandi dan seterusnya. Dan Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas ini dengan kalimatnya, Allahumma alimhul hikmah, ya. Allahumma alimhu al-hikmah. Ya Allah, alimhu, ajarkanlah kepadanya, berilah dia al-hikmah, hikmah. Jadi bukan hanya ilmu, bukan hanya al-haq, tapi hikmah, sebuah tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan kebenaran, ya. Jadi kalau kebenaran itu adalah suatu kebaikan, maka di atas kebenaran masih ada satu tingkatan, yaitu kebijaksanaan, al-hikmah.
Dan dia mendampingi baginda Rasulullah SAW dalam segenap kehidupan. Bahkan beberapa kali Rasulullah mendapatkan wahyu, dia mendampingi Rasulullah. Jadi di suatu saat dikisahkan Rasulullah SAW duduk bersama dengan pamandanya Abbas. Di sampingnya ada Abdullah bin Abbas ini, tokoh yang sedang kita bicarakan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki misterius, maksudnya tiba-tiba gitu kan, tidak diketahui entah dari mana, duduk di samping baginda Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan sesuatu dan kemudian pergi. Ketika laki-laki yang tidak dikenal pergi, Abdullah ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang barusan datang?" Kata Rasulullah, "Right, engkau lihat?" Jadi Nabi mengira dia tidak lihat. "Tidak, saya lihat." Jibril," kata Rasul. Jadi dia ini pernah melihat malaikat Jibril. Ini luar biasa. Tidak sembarang orang ya bisa melihat malaikat Jibril. Dan itu terjadi beberapa kali. Paling tidak 2 kali dicatat Abdullah bin Abbas ini pernah melihat malaikat Jibril. Ini menunjukkan betapa kedekatannya dengan baginda Rasulullah SAW dan tidak pernah berpisah dengan beliau. Seperti saya sampaikan tadi, dia orang yang dihormati walaupun usianya masih muda. Dikisahkan suatu saat seorang ulama tabi'in, Imam Asy-Sya'bi, menuturkan dari jalurnya, Zaid bin Thabit suatu saat mengendarai unta. Zaid bin Thabit ini tentu saja lebih senior, lebih tua daripada Abdullah bin Abbas, mengendarai unta, dan Abdullah bin Abbas pun menuntun unta tersebut. Lalu Zaid mengatakan, qala li Ibnu Abbas, dia berkata kepada Ibnu Abbas, "Tanaha ya Ibnu Abbas." Am Rasul SAW, kata dia, "Jangan lakukan itu wahai putra paman Rasulullah." Sepupu Rasulullah SAW. Jadi dia tidak ingin Abdullah bin Abbas ini menuntun unta, walaupun dia masih lebih muda daripada Zaid. Jadi Zaid merasa sungkan karena dia adalah keluarga Rasulullah. Faqala Zaid, qala Ibnu Abbas mengatakan, "La, fahakadza nasna'u bi ulama'ina." Kata dia, "Tidak, begini kami diajarkan memperlakukan para ulama." Jadi kita belajar akhlak dari para sahabat Nabi ini, jamaah. Kita belajar akhlak dari Abdullah bin Abbas yang menghormati ulama, dan kita belajar kepada Zaid bin Thabit, dalam hal ini Zaid bin Thabit, bagaimana menghormati keluarga Rasul. Saya ulangi lagi, dari Zaid bin Thabit kita belajar bagaimana menghormati keluarga Rasulullah. Dia tidak ingin merepotkan Abdullah bin Abbas yang merupakan keluarga Rasul SAW dengan cara menuntun untanya. Tapi di sisi lain kita belajar kepada Abdullah bin Abbas menghormati ulama. Nah, bagaimana kalau ulama itu adalah keluarga Rasulullah? Tentu kita harus lebih hormat lagi, gitu ya. Jadi kalau di ulama saja kita harus hormati, keluarga Rasul saja harus kita hormati. Dalam hal ini Zaid bin Thabit adalah ulama dan Abdullah bin Abbas adalah waktu itu karena usianya masih kecil gitu kan, adalah keluarga Rasulullah, masing-masing saling menghormati. Nah, bagaimana dengan sosok yang ulama dan keluarga Rasulullah? Nah, harus kita lebih hormati lagi ya. Faqala Zaid, maka Zaid mengatakan, "Arini yadak." Berikan, ulurkan tanganmu. Fa akhraja yadahu faqabbalaha. Lalu Abdullah bin Abbas ini mengulurkan tangannya dan dicium oleh Zaid bin Thabit. Faqala hakaza amarana an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Nah, begini kami diajarkan bagaimana cara menghormati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini simpul keteladanan yang luar biasa, jemaah. Bagaimana kita diajarkan untuk saling menghormati, dan walaupun Abdullah bin Abbas ini masih belia, tapi dia sudah menjadi guru bagi para sahabat Nabi pada waktu. Dia menguasai berbagai bidang ilmu bahasa, tafsir, faraid, fikih, sejarah, dan beberapa ilmu yang lainnya. Ibnu Abi Sulaiman disebutkan dalam kitab Ushulul Ghabah fi Ma'rifatus Sahabah oleh Imam Ibn Athir, saya melihat 70 sahabat Nabi berkumpul di sisi Abdullah bin Abbas. Dan seandainya mereka berbeda pendapat, tentu mereka akan mengambil pendapat Abdullah bin Abbas. Nah, jadi
Kalau ada 70 sahabat Nabi yang berselisih tentang suatu hal, maka mereka akan meminta pendapat kepada Abdullah bin Abbas. Sehingga dia dikenal dengan Fatal Kuhul, pemuda yang sudah tua. Ya. Dan di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ya, Abdullah bin Abbas ini bukan hanya dikenal sebagai ulama muda, tapi juga sebagai mujahid. Dia berjuang, berjihad ke daerah-daerah Afrika Utara bersama dengan para sahabat Nabi pada waktu itu. Dan ini menyempurnakan keteladanan kita terhadap Abdullah bin Abbas ini. Jadi dia seorang ulama muda, tapi tidak meninggalkan jihad dan kehidupan nyata dalam dunia ini. Dan di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ada sebuah peristiwa yang dahsyat ketika terjadi perang atau tragedi Jamal dan tragedi Siffin. Dan pada perang Siffin itu muncullah kaum atau kalangan Khawarij yang dengan mudah mengkafirkan orang lain, dengan mudah menyalahkan orang lain dan menganggap diri mereka lah yang benar. Dan disinilah peran seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dengan kemampuan diplomasinya, dia berhasil memberikan atau kemudian menyebabkan menjadi jalan bertaubatnya lebih dari 20.000 orang Khawarij. Jadi dengan kata-katanya, dengan kemampuan debatnya gitu kan, dengan ilmunya, dia berhasilnya mengembalikan gitu kan 20.000 orang-orang Khawarij ke pangkuan Islam yang benar. Nah, bagaimana kisahnya? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Konsumsi British Propolis, sehat insya Allah. Yuk bergabung di komunitas pengusaha perindu Rasulullah. Silakan klik link di deskripsi. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Abdullah bin Abbas, seorang ulama muda yang kemudian dikenal dengan Fatal Kuhul, ya, pemuda yang sudah dewasa. Tempat orang bertanya, di masa Ali bin Abi Thalib, ketika muncul kalangan Khawarij yang merasa diri mereka paling benar dan menyalahkan pihak Ali bin Abi Thalib, menyalahkan pihak Muawiyah, dan kemudian belakangan ingin membunuh juga 3 sahabat mulia, Amr bin As, Muawiyah, dan Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas mendatangi mereka dan mengajak mereka debat. Ada 3 hal yang didebat pada waktu itu. Jadi mereka mengatakan, pertama, Khalifah Ali bin Abi Thalib telah melakukan kesalahan karena bertahkim, mengangkat hakim tentang urusan agama kepada manusia. Ya, padahal Allah SWT dalam Al-Quran berfirman, ya, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang turunkan Allah, maka mereka orang-orang yang zalim, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, pada perang Jamal, Ali bin Abi Thalib tidak menawan wanita. Padahal dalam Islam yang kalah dalam peperangan itu menjadi tawanan, tapi Ali tidak. Mereka menuduh Ali telah melakukan kesalahan besar. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib menanggalkan gelar Amirul Mukminin, padahal kaum muslimin mengukuhkannya dan mengangkatnya. Maka terhadap 3 hal ini, Abdullah bin Abbas mendatangi orang-orang Quraisy, orang-orang Khawarij ini, dan yang pertama, ya, ketika mereka mendebat menyalahkan Ali telah mengambil hakim, ya, untuk memutuskan urusan agama selain dengan Al-Quran, dengan Allah. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mendebat 3 hal tadi. Yang pertama, di mana mereka mengatakan bahwa Khalifah Ali bertahkim kepada manusia, bukan kepada Allah SWT. Didebat oleh Abdullah bin Abbas, ya, dengan 2 ayat. Ayat yang pertama surat Al-Maidah ayat 6, dan ayat yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hendaklah berhukum kepada orang yang dzawa 'adlin minkum, yang bisa adil, dan itu manusia. Ini membuktikan bahwa kita boleh meminta pendapat kepada orang yang adil. Jadi tidak semua kembali kepada Al-Quran. Ya, Al-Quran benar, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dalam tanda kutip, ya, dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu teks. Jadi kita bisa minta bantuan orang. Dalam surat An-Nisa ayat 35 Allah juga berfirman,
Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini terkait dengan dua orang suami istri yang berselisih pendapat, maka dibolehkan ya, berhukum, bertahkim, meminta hakim ya, min ahlihi wa hakaman min ahliha, baik dari keluarga laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi boleh. Ini dalil tentang bolehnya kita bertahkim kepada manusia. Satu. Yang kedua, masalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak menawan wanita. Dijawab oleh Abdullah bin Abbas dengan firman Allah surah Al-Ahzab ayat 6, "An-nabiyyu aula bil mu'minin ya, min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi lebih utama ya, daripada orang-orang beriman, daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi orang-orang beriman. Aisyah yang menjadi tawanan dalam perang Jamal itu adalah istri Rasulullah, ibu kaum muslimin. Bagaimana mungkin bisa ditawan? Nah, jadi orang-orang Khawarij tidak bisa berkutik. Ya. Dan kemudian berikutnya ya, karena kemampuannya, satu lagi masalah yang ketiga dianalogikan dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana jangankan gelar Amirul Mukminin, ya, gelar Rasulullah pun dicoret pada perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya hampir 2.000 orang Khawarij ini bertobat ya, dan mereka tidak bisa mendebat Abdullah bin Abbas ini. Jadi dari sini kita mendapatkan penjelasan bagaimana kadar keilmuan seorang Abdullah bin Abbas. Sampai akhirnya dia menemani para sahabat dan meninggal dunia pada usia hampir 70 tahun di tahun 68 Hijriah di masa pemerintahan Abdullah bin Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kalau pengen mengunjungi makamnya, silakan datang ke Taif. Di sana kita akan menemukan makam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.